Hai teman-teman, perkenalkan saya Sri Ainun Karim akan membahas mengenai Heat Transfer Equipment Dryer. Kalian pasti bertanya bukan mengenai prinsip dari alat pengering, bagaimana sih mekanisme alat pengering, jenis bahan apa saja yang digunakan alat pengering tersebut, bagaimana sih proses perpindahan panas dari alat pengering itu. Nah guys, di video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka itu stay tune guys. Nah, alat-alat pengering yang saya akan jelaskan yaitu ada 4. Yang pertama drum or rotary dryer, kemudian yang kedua tray dryer, yang ketiga spray dryer, dan yang terakhir flash or pneumatic dryer. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari drum or rotary dryer, di mana prinsip kerja alat ini yaitu menggunakan panas yang dialirkan secara langsung dengan bahan yang akan dikeringkan melalui drum yang berputar. Sumber panas yang digunakan berasal dari gas api LPG yang bersentuhan dengan permukaan drum pengering. Suhu pemanasan dapat diatur secara manual dengan menyetel gas yang keluar dari tabung gas. Kemudian, panas yang dihasilkan dari gas diubah menjadi uap panas dengan pembakaran. Sistem alat ini digunakan agar pengering bersifat merata. Bahan yang telah kering akan keluar melalui lubang pada bagian belakang pengering drum. Selanjutnya yaitu mekanisme alat dari drum rotary dryer. Nah, mekanismenya yaitu bahan cair yang dimasukkan dalam silinder akan keluar dan menempel pada permukaan luar silinder panas sehingga bahan menjadi kering. Bahan yang kering akan berputar akibat silinder yang akan dikerik oleh pisau pada bagian atas sehingga membentuk tepung yang akan jatuh ke dalam penampung. Nah, drum or rotary dryer ini digunakan pada pengeringan produk pangan seperti susu, makanan bayi, sereal, buah dan sayuran, pure kentang, pati masak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya perpindahan panas terjadi secara konduksi dan konveksi. Pada perpindahan panas secara konduksi, bahan kontak dengan dinding yang dialirkan melalui media atau logam. Pada perpindahan panas secara konveksi akibat kontak antara bahan dan aliran uap. Baik, beralih ke alat selanjutnya yaitu tray dryer, di mana prinsip kerja alat ini yaitu menggunakan vakum dengan pemanasan tidak langsung. Uap dari zat padat akan dikeluarkan dengan ejektor ataupun pompa vakum. Pengeringan zat padat memerlukan waktu yang sangat lama dan siklus pengeringan panjang yaitu sekitar 4-8 jam per tumpak pada suhu 175 derajat Celcius. Mekanisme alatnya yaitu bahan diletakkan secara merata pada rak-rak atau tray dryer secara bersusun. Panas yang dihasilkan listrik akan mengalir secara siksak sehingga kandungan air dalam bahan akan dikonveksi menjadi uap yang akan dikeluarkan melalui corong atau ventilasi udara basah. Nah, jenis bahannya yaitu pengering tray dryer digunakan untuk bahan padatan yang kental ataupun padatan pasta sehingga menghasilkan bubuk, krunala ataupun aglomerat. Kemudian perpindahan panas mesin tray dryer merupakan alat yang digunakan untuk mengeringkan bahan pangan dengan perpindahan panas secara konveksi akibat adanya kontak bahan dengan aliran uap atau sumber panas yang berbentuk aliran. Selanjutnya, alat ketiga yaitu spray dryer, di mana prinsip kerja alat ini yaitu kandungan alat dalam bahan pangan akan dikeluarkan dalam bentuk butiran air menggunakan atomizer. Air dalam bahan pangan akan kontak dengan udara panas sehingga bahan akan menjadi kering dan berbentuk serbuk. Selanjutnya, uap panas akan dipisahkan dari serbuk dengan penyaringan atau cyclone.
Setelah itu, susu akan diturunkan sesuai kebutuhan produksi. Nah, mekanisme dari spray dryer ini yaitu bahan cairan yang akan dikeringkan dilewatkan pada suatu nozzle atau saringan bertekanan sehingga keluar dalam bentuk butiran yang sangat halus. Butiran ini selanjutnya masuk ke dalam ruangan pengering yang dilewati oleh aliran udara panas. Hasil pengeringan berupa bubuk akan berkumpul di bagian bawah ruangan pengering yang selanjutnya dialirkan ke bak penampung. Nah, jenis bahan yang digunakan pada alat ini yaitu seperti bahan susu cair dan kopi sehingga dapat menghasilkan produk susu bubuk ataupun ekstra kopi. Kemudian perpindahan panas. Nah, perpindahan panas pada bahan pangan diserap secara konduksi dari sekeliling silinder, katup, ataupun kepala silinder menuju pada cairan pendingin. Pada permukaan, logam dengan cairan pendingin terjadi perpindahan panas secara konveksi, di mana dalam cairan mengalami kontak dengan perpindahan panas yang mengakibatkan air menjadi panas dalam kantong air pendinginan dalam blok silinder. Nah, selanjutnya alat yang terakhir yaitu flash atau pneumatic dryer, di mana prinsip kerja alat ini yaitu gas panas digunakan untuk memisahkan air heater dengan aliran udara pada blower yang dihembuskan ke dalam bejana untuk mengeringkan bahan yang telah dimasukkan ke dalam flash dryer melalui screw conveyor. Produk yang akan dikeringkan akan melewati hammer mill yang akan dialirkan melalui pipa. Produk yang telah kering akan dipisahkan dengan siklon separator dengan bantuan gaya gravitasi. Mekanisme dari alat ini yaitu bahan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam balance tank dan akan diaduk oleh stirrer sehingga bahan menjadi homogen. Selanjutnya, bahan akan melalui screw feeder yang akan mengangkut bahan ke dalam disintegrator. Pada ujung screw feeder terdapat distributor yang dapat memecah bahan agar tidak terbentuk gumpalan pada saat memasuki disintegrator. Dalam disintegrator akan memecahkan dan mengeringkan bahan sehingga bahan menjadi terurai kembali dengan luas permukaan yang meningkat. Jenis bahan yang digunakan pada alat ini yaitu seperti tepung cair. Nah, perpindahan panas pada alat ini pada proses pengeringan secara pneumatik, proses perpindahan panas terjadi terutama secara konveksi. Nah guys, hanya materi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.